Otsabagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Of course, One Piece is back nakama. Akhirnya setelah beberapa hari menunggu, kita pastinya mendapatkan bocoran manga One Piece chapter 1108 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pembocor, yakni Paywiz dan juga Warsgen Forum. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu ya, di chapter sebelumnya akhirnya hal yang mengejutkan terjadi, yakni dua anggota dari bajak laut Blackbeard akhirnya muncul dan menyelesaikan misi mereka untuk menyentuh Saturnus. Belum lagi hal yang sangat mengejutkan, yakni di mana kita melihat Caribou yang ingin sekali ikut dengan Devon dan Augur, kemudian memelas ingin bertemu dengan Kurohige. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ritual kita ambil cemilan kalian terlebih dahulu. Kopinya jangan lupa ya, beserta jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1108 kita kali ini diberi judul Dunia Tolong Jawab. Seperti biasa ya, dalam chapter ini kita mendapatkan permintaan sampul dari seorang pembaca yang memperlihatkan Nami, Robin, Hancock dan para gadis lainnya menikmati minuman bersama. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini yakni Caribou masih saja meyakinkan dua anggota bajak laut Kurohige yakni Augur dan juga Devon agar mau mengajaknya bersama mereka ke markas dari Kurohige untuk bertemu Teach. Caribou mengungkapkan bahwa dia memiliki informasi-informasi yang begitu penting dan berniat untuk berbagi dengan Teach. Sementara itu kita kembali lagi ke Pulau Aegean, di mana para raksasa masih saja bertarung dan merangsak masuk ke dalam pulau. Dory dan juga Brogy datang untuk menyelamatkan Franky dan juga kelompoknya, menyelamatkan mereka dari cengkeraman marinir. Vegapunk kemudian mendesak Luffy dan juga Sanji kabur tanpa dia. Vegapunk mempercayakan mereka dengan memberikan perlindungan kepada Bonnie. Nah, sementara itu Saturnus memperkenalkan bentuk baru dan melancarkan serangan terhadap Luffy, Sanji, dan juga Vegapunk. Yep, inilah tampaknya yang disinggung oleh pembocor dengan ada satu karakter yang akan masuk ke dalam mode awakening. Kizaru memberikan luka yang parah pada Vegapunk selama konfrontasi mereka. Kemudian di momen yang mencekam, Luffy akhirnya turun tangan menghentikan Saturnus dan juga Kizaru secara bersamaan hanya untuk memberikan ruang bagi Sanji dan juga Vegapunk untuk mereka melarikan diri. Kita masih belum mengetahui ya apakah Luffy di sini mengeluarkan kemampuan terbaru dalam menghentikan Saturnus dan juga Kizaru. Yup, dan di akhir chapter ini ada sebuah pesan dari Vegapunk yang ditujukan ke seluruh dunia. Malam ini memang malam yang indah karena spoiler kembali muncul. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini spoiler benar-benar terlambat. Yup, ini dikarenakan ada beberapa kejadian di Jepang dengan salah satu pembocor yang ditangkap karena sudah membocorkan beberapa manga sebelum rilis dan terbit di rumah produksi dari manga tersebut. Maka dari itulah beberapa pembocor sangat berhati-hati untuk saat ini. Namun sumber mengatakan bahwa untuk akhir-akhir ini spoiler akan lebih terlambat dari sebelumnya. Mungkin sehari atau di 2 hari ke depan dari biasanya kita mendapatkan spoilernya di hari Selasa. Yep, untuk hal menarik yang ada pada chapter ini yakni tentu saja si Lumpur berusaha untuk memberikan umpan terhadap dua anggota Kurohige dengan membeberkan tentang rencana informasi yang akan dia berikan kepada Kurohige dengan informasi yang begitu penting. Nah, ini sepertinya memang akan berhubungan dengan senjata kuno yang Tamagon bahas kemarin. Jika benar Devon dan juga Augur akan mempertemukan Caribou dan juga Kurohige, ini akan benar-benar menguntungkan si Janggut Hitam dengan bocornya informasi terkait dengan senjata kuno dan otomatis Teach tidak akan berdiam saja setelah mengetahui informasi ini. Target selanjutnya sudah jelas, Wano Kune dan juga Fishman Island akan menjadi pulau persinggahan mereka selanjutnya. Kemudian disinilah uniknya, kita nanti akan melihat bagaimana bentuk baru dari Saturnus yang tentu saja akan kembali membalikkan keadaan. Namun seperti biasa, Luffy tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia akan mengevakuasi teman-temannya dulu di luar area pertempuran hingga nanti ia bisa bertarung secara maksimal melawan musuhnya. Yep, jadi dengan melihat bocoran kali ini, kita mungkin sudah bisa menyimpulkan bahwa kesemua dari para kru beserta dengan aliansi sudah bisa diamankan dengan sempurna. Dan yang tersisa sekarang pertarungan mati-matian antara Luffy melawan dua orang lawannya yakni Kizaru dan juga Saturnus. Informasi yang paling berbahagia untuk menutup chapter ini, di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa.
Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai Katarina Devon dan juga Van Augur. Nah, melihat dari kata-kata yang dilontarkan Devon kepada Saturnus pada chapter 1107 kemarin, mungkinkah kita bisa berspekulasi liar tidak hanya penampilan fisik saja yang bisa dicuri dari kemampuan buah iblis milik Devon ini, melainkan lebih dari itu, dia mungkin saja juga bisa menggunakan beberapa kekuatan yang dimiliki oleh orang yang sudah ia culik penampilannya tersebut. Bagaimanapun, buah iblisnya adalah buah zoan mitologi, di mana itu harus dibedakan ya dalam skala yang cukup luas dari buah iblis paramesia milik Bonchan, yang dimana selain meniru kemampuan suara dan juga pakaian dari sang target. Jika kekuatan dari Devon hanya meniru penampilan dari si target saja, tampaknya akan sangat mirip sekali dengan buah iblis dari Mr. Tu ini. Jadi mungkin saja nanti akan ada batasan ruang dari kemampuan buah iblis ini. Itu termasuk kebangkitannya yang akan melakukan kemampuan terbaik dengan bisa meniru kemampuan dari sang target pada saat dia menyentuh targetnya. Menariknya bahwa Devon bilang bahwa mereka tidak akan menyangka ada salah satu Gurusei turun ke dunia yang memang pertama kali memang melihat hal tersebut. Nah, dengan hal seperti yang dikatakan oleh Devon ini, apa mungkin target awal mereka bukanlah Saturnus, melainkan mengambil York karena mereka ingin tahu informasi banyak mengenai teknologi dari Vegapunk. Dengan kata-kata Devon yang mengatakan bahwa tugas kami jadi jauh lebih mudah, itu menegaskan bahwa ada kesempatan pada saat mereka mengetahui Saturnus sedang terluka dan mengambil peluang tersebut untuk menyentuh kaki Saturnus. Pergerakan ini jauh dari rencana mereka sebelumnya. Atau malah plot twist kembali terjadi di mana rencana mereka dari awal memang menargetkan Saturnus dengan Luffy yang menjadi pion dari mereka. Mereka membiarkan Luffy menyerang Saturnus di mana Van Augur bisa saja menjadi pelaku pemberian buah kepada Luffy pada saat ia membutuhkan energi. Tentu kemampuan teleportasi dari Augur benar-benar mudah memberikan makanan kepada Luffy dan meletakkannya begitu saja di dekat dari Luffy pada saat itu. Ini dimaksudkan agar Luffy kembali bangkit lagi dan mulai menyerang Saturnus hingga waktu yang tepat bagi mereka pada saat Saturnus sudah terluka oleh serangan Luffy, maka tujuan mereka akan mereka jalankan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koneksi antara Teach dan juga Zebek. Apa kalian masih ingat dengan sosok peramal Madame Charlie yang sempat mengatakan jika Putri Duyung yang baru akan muncul dalam 10 tahun ke depan? Yup. Putri Duyung itu tidak lain adalah Shirahoshi, yakni salah satu senjata kuno yaitu Poseidon. Luffy juga dianggap sebagai sosok karakter yang ada dalam ramalan Madame Charlie. Luffy digadang-gadang adalah reinkarnasi dari Joy Boy, kalau pastinya Luffy akan mewarisi tekad yang dimiliki oleh Joy Boy. Nah, lantas bagaimana dengan Kurohige? Terdapat spekulasi yang menyebut bahwa jika alasan Kurohige diincar oleh Wolf Government karena ada kaitannya dengan Kurohige yang dianggap sebagai sosok yang mewarisi tekad dari bajak laut legendaris Rox the Sebek. Seperti yang kita ketahui, Rox the Sebek ini memiliki impian untuk menguasai dunia. Blackbeard pun memiliki impian yang sama. Jadi karena itulah World Government ini mengincar sosoknya. Petunjuk kedua muncul dalam chapter 1107 di mana Gurusei Saturn tampaknya sudah mengetahui segala hal tentang Blackbeard. Dalam chapternya terdapat momen ketika Van Augur dan juga Katarina Devon membahas tentang asal-usul Blackbeard dan juga kekuatannya. Namun, Gurusei Saturn dianggap sudah mengetahui tentang semua itu. Jadi pertanyaannya kemudian, dari mana Gurusei Saturn ini mengetahui semua hal tentang Blackbeard? Yep, jawabannya tidak lain adalah karena Kurohige ini merupakan salah satu sosok karakter yang akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia terkait dengan hubungan mereka dengan beberapa karakter di masa lalu. Seperti yang terlihat pada poster foto yang Im sama bawa yang berisi 4 orang yang mesti dia hapus, yakni Luffy, Teach, Shirahoshi, dan juga Vivi. Im tentu saja tidak akan mengincar sosok tertentu jika mereka tidak memiliki kepentingan atau menjadi sebuah ancaman besar bagi kekuatannya. Yep, sosok dari Kurohige ini adalah salah satu dari mereka. Namun tentunya perubahan yang Kurohige ini impikan dan juga yang diimpikan oleh Luffy, bayangannya sangat amat berbeda. Pirate King versus King of the World. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang spoiler kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di spoiler lengkapnya besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.